Mei 2009, Sydney, Australia. Brenda Lynn yang berusia 15 tahun lagi senang-senangnya karena hari itu dia bakal pergi jalan-jalan dengan satu teman-teman sekolahnya ke New Caledonia selama 1 minggu. Di pikiran Brenda, ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat singkat, dan waktu di bandara, waktu semua teman-temannya meluk orang tua mereka, nyium orang tua mereka, saying goodbye, Brenda nggak melakukan hal itu. Waktu itu dia diantar oleh bapaknya dan Brenda ngerasa canggung. Oke, aku peluk nggak ya papaku? Tapi ini cuma 1 minggu, nggak bakal ada hal-hal aneh terjadi. Aku bakal segera pulang. Jadi Brenda cuman diem aja ngeliatin yang lain meluk orang tua mereka. Siapa yang menyangka ini adalah penyesalan terbesar dalam hidup Brenda. Karena begitu sampai New Caledonia, lagi jalan-jalan, Brenda disuruh untuk membuka Facebook. Dan waktu dia buka Facebook, dia membaca berita bahwa ayah, ibu, kedua adiknya, dan tantenya menjadi korban dari pelaku yang kemudian akan mengejutkan semua orang. Ini adalah kasus keluarga Lynn. Trigger warning, kasus ini menyangkut anak-anak. Ada juga indikasi pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Min Lin adalah pria berusia 45 tahun dan istrinya yang bernama Yun Lin berusia 43 tahun. Kisah gimana mereka berdua yang sama-sama berasal dari China bisa menikah dan membangun keluarga di Sydney, Australia adalah cerita yang panjang tapi super keren. Dua-duanya waktu masih remaja pindah ke Sydney, Australia untuk menempuh pelajaran bahasa Inggris. Mereka belajar bahasa Inggris di universitas dan disinilah mereka berdua bertemu, merasa cocok dan kemudian menikah. Dulu, mereka berdua sangat struggling dengan ekonomi mereka sendiri. Waktu Min Lin masih kuliah, dia cari uang dengan cara jadi supir taksi. Begitu juga dengan Yun Lin yang kerja part-time di berbagai tempat. Begitu menikah dan Yun Lin hamil, Min Lin punya mimpi, dia pengen banget bisa kerja bareng istrinya berdua membangun bisnis, biar mereka bisa sama-sama membesarkan anak mereka. Dengan uang tabungan yang mereka kumpulkan, mereka membeli salah satu supermarket yang lagi dijual. Supermarket kecil-kecilan. Dan ternyata di bawah manajemen Min dan Yun, bisnis ini sukses. Yun lalu melahirkan anak pertama mereka yang bernama Brenda. Kemudian dikaruniai dengan 2 anak lagi yang bernama Henry dan Terry. Keluarga ini memang terdiri dari 5 anggota keluarga, tapi selama 12 tahun, adik kandung Yun yang bernama Irene ikut tinggal juga dengan mereka. Waktu itu Irene sempat kerja dan juga sempat kuliah di Sydney, tapi karena hal-hal yang tidak diketahui, Irene drop out, berhenti dari tempat kerjanya, dan ikut Yun serta Min membangun bisnis. Min dan Yun punya mimpi yang sangat besar dan mereka satu visi. Mereka pengen suatu hari bisa punya rumah di tepi pantai. Dan untuk mewujudkan mimpi mereka tahu harus ada banyak uang yang dikumpulkan. Makanya Min dan Lin enggak berhenti cuman dengan supermarket. Mereka nekat membeli salah satu bisnis yang merupakan bisnis agensi berita. Dan dengan keahlian mereka berdua, bisnis ini juga sukses. Pendapatan mereka dalam 1 tahun mencapai lebih dari $1 juta Australia. Jadi keluarga Lin ini benar-benar sangat sukses. 5 tahun sebelum tragedi terjadi, di tahun 2006, Min kedatangan anggota keluarga baru di Sydney yang tinggal di dekat rumah dia, yaitu adiknya sendiri yang bernama Kathy dan suaminya yang bernama Robert. Kathy dan Robert sama-sama orang China juga. Mereka pindah awalnya ke Melbourne, berusaha untuk membangun bisnis restoran, tapi ternyata restoran ini tidak berjalan dengan baik. Kalau menurut Robert, alasan kenapa restoran mereka nggak sukses gara-gara pemerintahan Australia tidak memberikan visa untuk para koki handalannya yang dia mau bawa langsung dari China. Dulu sebelum pindah ke Australia, waktu masih di China, Robert bekerja sebagai dokter. Tapi Robert meninggalkan profesinya ini untuk membuka bisnis biar bisa sukses juga kayak Min. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang memang rencana kita yang jalanin tapi ujung-ujungnya Tuhan yang mengatur. Ternyata restorannya di Melbourne tidak berjalan dengan baik. Mungkin karena Kathy pengen lebih dekat dengan keluarganya, makanya mereka ujung-ujungnya pindah ke Sydney juga. Nah, orang tua Min dan Kathy juga tinggal di Sydney. Jadi keluarga ini memang udah pindah sekeluarga. Dan mereka tinggalnya juga lumayan deket. Bahkan rumah Kathy dan rumah Min itu tetanggaan. Jadi wajar selama 6 tahun terakhir, Kathy, Robert, Min, Yun, Brenda, Henry, Terry,
Irene udah jadi kayak satu keluarga besar. Selama mengembangkan bisnis agensi berita, Min bener-bener melakukan semuanya bisa dibilang sendirian. Mulai dari nganterin berita ke rumah semua orang pakai mobilnya sendiri setiap pagi. Dan juga setiap jam 4 subuh dia sudah bangun untuk ngebuka kantor. Jadi orang-orang sekitar bener-bener kenal dengan keluarga ini karena tiap pagi Min yang nganterin berita-berita koran di rumah mereka. Min terkenal sangat ramah, sangat suka membantu. Bahasa Inggrisnya juga bagus, jadi dia nggak kesulitan membangun hubungan dengan orang sekitar. Tapi memang di awal bulan Juli 2009 sempat terjadi kejadian yang cukup mengejutkan orang sekitar. Salah satu bisnis yang berseberangan dengan kantor Min kerampokan. Dan Min adalah salah satu dari saksi mata yang melihat para perampok ini kabur. Dalam proses investigasi, pihak kepolisian kesulitan menangkap para perampok karena meskipun Min melihat mereka, perampok ini menggunakan balaklava atau penutup wajah, jadi cuma ada matanya aja. Dan Min bukan satu-satunya saksi, ada beberapa orang juga yang melihat para perampok kabur. Dan emang gak ada banyak yang bisa mereka deskripsikan tentang para perampok ini. Lalu, beberapa hari kemudian, pada tanggal 18 Juli 2009, tetangga sekitar merasa aneh. Biasanya, setiap pagi, Min selalu datang untuk mengantarkan koran ke rumah-rumah mereka. Tapi hari itu, Min gak kelihatan sama sekali. Ada yang mikir, mungkin Min sakit. Tapi biasanya meskipun sakit, Min selalu punya backup. Gak ada kabar kayak gini. Keanehan ini juga dirasakan oleh Kathy dan Robert. Kathy mikir, kakakku kemana ya? Tumben banget nih, kantornya belum buka, gak ada yang nganterin koran. Makanya Kathy dan Robert berinisiatif untuk mendatangi rumah mereka, cuma sekedar ngecek. Dari luar keadaan rumah biasa-biasa aja, tapi waktu pintu dibuka, mereka melihat ceceran darah di lantai sampai ke langit-langit. Di dalam kamar tidur utama, Min dan Yoon terlungkup di atas kasur yang sudah bersimbah darah. Mereka masuk ke kamar Henry dan Terry, kedua anak kecil ini yang waktu itu masih berusia 12 dan 9 tahun, terkapar di lantai dalam keadaan bersimbah darah juga. Begitu juga dengan Irene yang ada di kamar sebelah. Waktu itu Irene berusia 39 tahun. Kondisi kelima jenazah benar-benar dipukuli habis-habisan, hancur di bagian wajah dan juga badan. Saking hancurnya, pihak kepolisian harus memanggil ahli untuk mengidentifikasi, mengkonfirmasi identitas korban. Karena memang benar-benar wajah mereka rusak, hancur parah, gak bisa dikenali hanya dengan dilihat. Kathy langsung nelpon 000, yaitu nomor telepon ambulans. Kathy kesulitan menjelaskan apa yang terjadi karena dia shock. Robert yang kurang bisa bahasa Inggris langsung mengabari orang tua Min dan Kathy. Polisi dan petugas ambulans langsung datang ke TKP, tapi sayangnya kelima korban memang sudah meninggal dunia dan gak bisa diselamatkan lagi. Barulah berita ini sampai ke Brenda yang sedang liburan. Dan pertama kali Brenda tahu dari Facebook. Brenda langsung dipulangkan, bener-bener shock dan langsung ditampung oleh keluarga. Robert langsung bilang ke semua orang, Brenda kamu tenang aja, kamu akan kami angkat sebagai anak kami. Waktu itu secara nggak langsung, Robert dan Kathy menjadi orang tua atau perwakilan dari Brenda. Ada banyak spekulasi, rumor, dan teori yang langsung tersebar di kota itu. Banyak banget yang percaya Min dan keluarganya dihabisi oleh para perampok yang takut identitas mereka bakal terungkap karena Min adalah salah satu saksi. Tapi pihak kepolisian memang sempat curiga juga. Min bukan satu-satunya saksi mata. Dan waktu polisi berusaha untuk melihat nih keadaan TKP, mereka sangat yakin siapapun pelakunya, orang ini tahu persis gimana bentuk denah rumah keluarga Min. Dan orang ini masuk ke dalam rumah enggak dengan cara membobol, karena enggak ada tanda-tanda pembobolan sama sekali. Entah masuk menggunakan kunci atau dibiarkan masuk karena para korban kenal. Yang membuat polisi juga bertanya-tanya, semua kamar dimasuki oleh pelaku, kecuali kamar Brenda. Yang berarti pelakunya tahu Brenda lagi pergi liburan, makanya pelakunya enggak masuk ke situ. Tapi masalahnya, siapa orang ini? Waktu pihak kepolisian bilang pelakunya mungkin orang yang mengenal korban, secara otomatis semua anggota keluarga yang ada di Australia langsung menjadi tersangka dan saksi dalam kasus ini. Dan banyak dari mereka yang merasa enggak percaya. Mereka yakin ini ada hubungannya dengan para perampok yang berhasil kabur, atau ada orang yang dendam, entah dengan bisnis atau apapun lah. Karena enggak mungkin ada orang yang
tega menghabisi satu keluarga yang sangat baik hati ini? Dari semua saksi yang diperiksa oleh polisi, nggak ada satupun yang mengatakan hal-hal buruk tentang keluarga ini. Oke, pihak kepolisian berusaha untuk mencari kemungkinan lain. Mungkin bukan keluarga, mungkin ada hubungannya dengan hal-hal lain yang ada di keluarga ini. Misalnya, Irene, adik kandung dari Yoon yang memang sudah tinggal dengan keluarga ini selama 12 tahun. Polisi mulai menyelidiki, kenapa sih waktu itu Irene tiba-tiba berhenti kerja, tiba-tiba drop out kuliah. Apakah Irene ada masalah dengan orang, makanya dia langsung memutuskan semua kehidupannya dan pindah dengan keluarga Min? Waktu polisi mendalami kehidupan Irene, lagi-lagi mereka nggak menemukan ada hal-hal aneh. Bahkan Irene nggak pernah pacaran dengan satu orang pun di Australia, yang menjadikan polisi yakin pilihan mereka yang tersisa memang cuman anggota keluarga. Cara pelaku mengeksekusi kejahatan ini juga kelihatan banget ada rasa dendam. Biasanya kalau orang tak dikenal menghabisi orang lain atau orang yang tidak ada hubungan dengan mereka secara emosional, mereka akan menggunakan cara paling mudah, mungkin dengan cara menembak. Setelah memastikan korbannya nggak bernafas, dia langsung kabur. Tapi dalam kasus ini, semua anggota keluarga Min benar-benar dihabisi, dihancurkan. Ada juga yang bilang mungkin ini ulah maling, tapi polisi melihat nggak ada satupun harta atau barang berharga yang hilang dari situ. Bahkan nggak ada indikasi pelakunya membuka atau mengotak-ngatik furniture di rumah itu. Benar-benar pelakunya masuk, langsung tahu harus kemana, menghabisi semua korban, meninggalkan kamar Brenda begitu aja karena tahu Brenda nggak ada di kamar, terus langsung pulang. Ini yang membuat polisi yakin banget pelakunya adalah orang yang mengenal para korban. Tapi investigasi yang dilakukan polisi memakan waktu yang lama. Mungkin karena memang gak banyak petunjuk di TKP. Beberapa bulan setelah tragedi, semua orang sudah bisa melihat kemana arah investigasi polisi. Karena hampir setiap hari pihak kepolisian selalu datang ke rumah Kathy dan Robert. Pihak keluarga membela Robert dan Kathy habis-habisan. Kathy sayang banget sama Min, kakaknya sendiri. Begitu juga dengan Robert yang sudah kayak anggota keluarga mereka. Kasus ini sempat dingin selama 2 tahun. Sampai akhirnya di tanggal 5 Mei 2011, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Robert di rumahnya sendiri. Atas kasus meninggalnya 5 anggota keluarga Lin. Waktu itu Robert berusia 47 tahun. Dan dari sinilah kita tahu kenapa Robert ditangkap. Sejak awal polisi masuk dan melakukan pemeriksaan TKP, mereka melihat beberapa jejak kaki. Polisi menemukan 24 jejak kaki berdarah di dalam rumah itu, yang waktu dilakukan analisis oleh para ahli, diyakini berasal dari sepatu merek Asics, kira-kira ukuran 8,5 sampai 11, ukuran US. Dan ini yang membuat pihak kepolisian yakin pelakunya hanya satu orang. Pihak kepolisian berhasil mengambil sampel yang dilakukan di hari yang sama saat jenazah keluarga Lin ditemukan. Sampel ini berasal dari garasi Robert. Dan dari sampel ini, polisi memastikan ada DNA semua korban. Diyakini sampel ini berupa percikan darah dan berada di lantai. Tapi memang untuk mengambil DNA dari percikan ini butuh waktu yang lama. Kembali menguatkan pihak kepolisian, kayaknya Robert dan Kathy ada mainnya dalam kasus ini. Tapi pada akhirnya, tanpa menjelaskan kenapa, pihak kepolisian tidak melibatkan Kathy. Mungkin karena memang jejak kaki yang ditemukan cuma satu, makanya polisi hanya menangkap Robert. Apalagi waktu itu pihak kepolisian sempat menyelundupkan kamera. Dan dari kamera yang dipasang selama 6 bulan ini, kelihatan bahwa Robert sempat memotong-motong kotak sepatu bermerek Asics, yang kemudian potongan-potongannya dimasukkan ke dalam toilet, lalu disiram. Dan dari rekaman 6 bulan ini juga, pihak kepolisian gak mendapatkan tanda-tanda bahwa Kathy adalah salah satu orang yang terlibat dalam kasus ini. Makanya, di tahun 2011 yang ditangkap hanya Robert. Dan menurut aku juga ini agak aneh ya. Kalau misalnya memang mau buang kotak sepatu ya tinggal dibuang aja. Kalau mau sampai dihancurin oke lah. Tapi kan ujung-ujungnya dibuang ke kotak sampah. Tapi ini dimasukin ke dalam toilet terus disiram. Antara Robert memang bersalah atau Robert takut dituduh makanya dia berusaha melenyapkan diam-diam. Nggak tahu. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar bawah.
Begitu Robert dimasukkan ke penjara, dia sempat ditawari untuk membayar uang jaminan sembari menunggu proses pengadilan. Tapi rupanya Robert yakin dia nggak bersalah, makanya dia tetap menunggu di dalam penjara. Nah, pengadilan pertama terjadi di tahun 2012. Tapi entah kenapa ada beberapa alasan yang tidak diungkapkan secara publik yang membuat pengadilan menunda kelanjutan kasus ini. Kasus baru dilanjutkan di tahun 2014 dan di sini Kathy menjadi saksi yang mengatakan bahwa Robert sama sekali nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Kathy yakin suaminya nggak mungkin melakukan kejahatan ini. Tapi muncul sebuah kenyataan baru. Ternyata Brenda, satu-satunya anggota keluarga Lynn yang berhasil selamat selama ini sejak kecil, bahkan sebelum terjadinya kasus ini, menjadi korban pelecehan Robert. Karena waktu itu Brenda masih di bawah umur, kita nggak tahu secara pasti apa yang terjadi. Tapi Brenda mengaku di pengadilan selama dia tinggal bersama Robert dan Kathy, pelecehan ini terus-terusan terjadi. Yang kembali membuat pengadilan merasa mungkin ada motif lain di balik kasus ini yang berhubungan dengan Brenda. Apakah Robert menghabisi satu keluarga ini supaya dia bisa mendapatkan Brenda? Cuman Robert yang tahu. Dugaan motif yang paling kuat bagi pihak kepolisian adalah kesuksesan. Begitu Min, Yoon, dan anak-anaknya meninggal dunia, satu-satunya yang menjadi ahli waris adalah Brenda. Tapi Brenda masih kecil, makanya secara otomatis bisnis dan juga uang yang ditinggalkan oleh satu keluarga ini jatuh ke tangan orang dewasa. Dan karena Robert dan Kathy merupakan wali sah dari Brenda, secara otomatis semua kekayaan ini secara tidak langsung menjadi milik Robert dan Kathy. Motif lain juga mungkin bisa jadi Robert merasa insecure, merasa cemburu dengan kesuksesan kakak iparnya. Kita nggak akan pernah tahu karena sampai sekarang Robert mengaku tidak bersalah. Di pengadilan, 12 juri yang menentukan apakah Robert bersalah atau tidak, rupanya nggak bisa mendapatkan kesepakatan bersama. Ada yang merasa Robert bersalah, ada yang bilang Robert tidak bersalah, makanya pengadilan ini sempat ditutup. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 2016. Hasilnya masih sama, kedua belas juri masih berbeda pendapat, sampai akhirnya hakim memberikan keputusan. Kalau misalnya ada 11 juri yang bisa mengambil keputusan yang sama, maka keputusan inilah yang akan dijadikan keputusan akhir. Dan di tahun 2016, ada 11 juri yang menyatakan Robert bersalah. Cuman satu yang tidak yakin apakah Robert bersalah atau tidak. Jadi pada akhirnya di tahun 2017, Robert dijatuhi hukuman 5 kali seumur hidup, tanpa kesempatan untuk bebas sama sekali. Brenda sekarang sudah berusia 20 tahunan, dan Brenda bilang, ada banyak sekali kejadian di dalam hidupku, tapi rasanya hidup tidak pernah sama lagi. Aku kehilangan ayah yang sangat mencintaiku, ibu yang merupakan sahabat terbaikku, 2 adikku yang benar-benar merupakan kebahagiaan dalam hidupku, dan juga seorang tante yang sangat baik hati. Meskipun Robert sudah dimasukkan ke dalam penjara, masih ada beberapa orang yang percaya bukan Robert pelakunya. Setidak-tidaknya, Kathy yakin bahwa Robert tidak bersalah. Apa pendapat kalian tentang kasus ini, guys? Tolong tulis di kolom komentar bawah. Dan aku minta maaf karena suara aku memang masih agak-agak hilang-hilang. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas dukungan kalian semua. Karena tanpa kalian, Ruang Gelap gak akan ada sampai sekarang. Makasih banyak untuk semangat, DM, komentar, likes, subscribe yang kalian kasih. Benar-benar berarti buat Ruang Gelap. Semoga kita semua aman selalu, dilindungi dari orang-orang jahat, dan terus berhati-hati dengan sekitar kita. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.